Semangat pagi, kembali dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang bilangan kuantum. Schrödinger, ilmuwan Australia yang sukses menjelaskan tentang sifat gelombang dari elektron, sehingga akhirnya mampu menjelaskan tentang struktur dari elektron. Schrödinger dapat menentukan bentuk dan energi elektron dalam orbital. Energi dan bentuk-bentuk orbital ditentukan melalui 3 harga bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama dilambangkan dengan N. Ini menyatakan tingkat energi utama atau yang disebut juga kulit. Dalam satu kulit atau orbital pasti nilai N-nya sama, energinya juga sama. Harga dari N itu adalah N dari 0 dari N sama dengan 1 sampai dengan tak terhingga ya. Tak terhingga. Kulit N sama dengan 1, kulit pertama disebutlah itu kulit K. N sama dengan 2, kulit kedua disebutlah kulit L. N sama dengan ketiga atau kulit ketiga disebutlah kulit M. N sama dengan 4 atau kulit keempat disebutlah kulit N. Semakin besar nilai N-nya, tentu energi dari orbital semakin besar. Kemudian yang kedua, bilangan kuantum azimut. Ini menyatakan subkulit. Kalau ada kulit, ada subkulitnya. Saya ulangi, kalau ada kulit, ada subkulitnya. Harga L itu tergantung kepada N-nya. Di sini ada harga L itu dari 0 sampai dengan N kurang 1. Misalnya N sama dengan 1, berarti nilai L-nya 0. Ini 0 dari mana? 1 dikurang 1, berarti 0. Jika N sama dengan 2, nilai N-nya 0 dan 1. Dari mana nih? Tadi harganya dari 0 sampai dengan N kurang 1. Berarti 0, 2 dikurang 1, 1. Berarti 0 dan 1. Jika N sama dengan 3, berarti nilai L-nya dari 0 sampai dengan N-nya 3. 3 dikurang 1, 2. Berarti harganya 0, 1, 2. Jika N-nya sama dengan 4, berarti harga L-nya 0 tentunya sampai dengan 4 dikurang 1, 3. Karena sampai dengan berarti 0, 1, 2, 3. Jika misalnya kita tuliskan N-nya sama dengan 5, berarti nilai dari L-nya dari 0 sampai dengan 5 dikurang 1, 4. Berarti harganya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Itu harga azimut atau subkulit. L sama dengan 0, hanya ada satu subkulit. N sama dengan 0 dan 1, ada 2 subkulit. L sama dengan 0, 1, 2, ada 3 subkulit ya. Kita hitung gini, 1, 2, 3. L sama dengan 0, 1, 2, 3, berarti ada 4 subkulit, yaitu dihitungnya gini, 1, 2, 3, 4. Kalau L sama dengan 0, yaitu dari satu subkulit, disebutlah dia S. L01 berarti S dan P. L012 berarti SPD. L0123 SPDF. Atau kalau L sama dengan 0, itu berarti subkulitnya, ini subkulit ya, subkulitnya adalah S ya, subkulit maksudnya ini. Kalau L sama dengan 1, berarti subkulitnya adalah P. Kalau L sama dengan 2, berarti ini subkulitnya adalah D. Kalau L sama dengan 3, ini subkulitnya tentu adalah, habis D apa? Habis D adalah F, gitu ya. Nah, yang berikutnya bilangan kuantum magnetik dilambangkan dengan M. Tadi kulit terdiri dari subkulit. Subkulit terdiri dari orbital-orbital. Lebih ada yang satu orbital atau ada yang lebih dari satu orbital. Harga magnetiknya itu tergantung kepada harga L. Harga magnetik tergantung kepada harga L. Jika L-nya 0, M-nya otomatis 0. Kalau L-nya 1, ya. Tadi M dari min L 0 plus 1. Berarti kalau L 1 M-nya berarti min 1 0 plus 1.
Kalau L-nya 2 berarti M-nya dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Kalau L-nya 3 berarti M-nya min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Kalau misalnya L-nya sama dengan 4, berarti M-nya dari min 4, min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, dan plus 4. Ya, karena harga M-nya cuma ada 1, disebutlah dia satu orbital doang. Karena M-nya ada min 1, 0, plus 1, ini ada angkanya, ada harga 3 nih ya, 1, 2, 3, disebutlah dia 3 orbital. Karena M-nya min 2, min 1, ini ada, kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 5 orbital. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbital. Misalnya kalau ini kita hitung berapa orbital kalau L-nya sama dengan 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dia seperti deret aritmetika ya. Oke. Nah, itu untuk bilangan kuantum magnetik ya. Nah, kalau ini hanya merupakan ringkasannya. Nah, nanti bisa saya jelaskan hanya sampai di sini ya, di sini. Nah, jadi kalau L-nya 0, tadi hanya ringkasan dari sini, L0 pasti M-nya 0 ya. Kalau L-nya 1, pasti M-nya itu min 1, 0, plus 1 ya. Karena ini hanya satu orbital, hanya pengulangan doang. Nah, jumlah maksimum elektron nanti akan saya jelaskan lagi. Kita maju dulu ke bilangan kuantum spin atau berputar. Ya. Ketika elektron diletakkan dalam medan magnet, ternyata perputaran atau rotasi elektron saling berlawanan. Ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan arah jarum jam. Ini nih. Elektron diletakkan di dalam medan magnet. Ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan arah jarum jam ya. Inilah perputaran dari elektron ketika diletakkan dalam medan magnet. Nilai S-nya, dibuatlah nilai S kemungkinannya itu ada S plus 1 plus setengah ya, ada S yang min setengah. Nah, yang searah jarum jam itu harga spinnya itu plus setengah, yang berlawanan arah jarum jam spinnya min setengah. Nah, kemudian larangan Pauli. Pauli mengatakan bahwa tidak ada elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama atau identik. Nah, sehingga dari kesimpulan ini bahwa dalam satu orbital maksimum hanya ada 2 elektron dengan arah rotasi yang berlawanan. Ya, jadi dia begini, hanya 2 maksimum elektron di dalam satu orbital. Ini maksudnya orbitalnya ya, orbital hanya ada 2. Nah, kemudian kembali kita ke sini, di dalam satu orbital hanya ada 2 elektron. Inilah dikatakan spinnya yang plus setengah, kemudian inilah yang min setengah ya. Ingat, dalam satu orbital berapa maksimum elektron? 2 elektron satu orbital. Kemudian kita lihat lagi ya. Jika M sama dengan 0, ini tadi kulit apa nih? Kita dari L dulu ya. L sama dengan 0 itu tadi kulit S. L sama dengan 1 kulit apa? P. L sama dengan 2 kulit D. L sama dengan 3 kulit F ya. Kalau L sama dengan 1S, harga orbitalnya cuma ada 1 ya. Kalau L-nya sama dengan 1 tadi, orbitalnya ada 3. 1, 2, 3. 3 orbital ya. Kalau L-nya sama dengan 2, harga
magnetiknya ada 5 tadi, 1, 2, 3, 4, 5, berarti dia 5 orbital. Untuk L sama dengan 3, harga magnetiknya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbital. Tadi disimpulkan satu orbital terisi berapa elektron? Orbital terisi maksimum 2 elektron. Sehingga subkulit S hanya ada satu orbital. Satu orbital terisi 2, 1 kali 2, 2 elektron lah dia di S. L sama dengan 1 itu sama dengan kulit P tadi. P itu ada 3 orbital, 3 dikali 2, 6 elektron. L sama dengan 2 itu subkulit D. D itu berapa orbital? 5. 5 kali 2, 10 elektron. Kemudian L sama dengan 3 atau subkulit F, tadi ada 7 orbital, 7 kali 2, 14 elektron ya. Sehingga disimpulkan bahwa subkulit S ini ada 2 elektron. Kemudian subkulit P ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektron. Subkulit D ada berapa elektron? Tadi 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elektron. Kemudian subkulit F ada 14 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 elektron. Inilah orbital. S hanya ada satu orbital ya. Kemudian P ada 3 orbitalnya. Ini ada 5 orbitalnya. Satu orbital hanya terisi masing-masing 2 elektron. Itu penjelasan dari bilangan kuantum. Kemudian tadi dalam satu orbital terisi 2 dengan spin plus setengah dan min setengah. Oke. Kita langsung ke contoh soal ya. Kita contoh soal, misalnya kita ambil nih. Tentukan harga bilangan kuantum NLM dari orbital di bawah ini. Saya ambil misalnya ini pertama nih ya, 2S. Kalau dikatakan 2S, 2 ini menyatakan bilangan kuantum utama, berarti N-nya 2. Kalau dinyatakan S itu subkulit. Subkulit berarti kalau S itu berarti L-nya. L-nya berapa? 0 ya. Kalau L-nya 0 berarti M-nya berapa? Pastilah 0 ya. Coba kita ambil yang B. Yang B 3P. 3 ini menyatakan bilangan kuantum utama, berarti N-nya adalah 3. P ini menyatakan bilangan kuantum azimut L. Kalau dia P, L-nya berapa? 1 ya, diingat. Kemudian bilangan kuantum magnetiknya, saya ulangi di sini. Kalau dia subkulit S pasti L-nya 0 ya. Kalau dia P pasti L-nya 1. Kemudian kalau dia D pasti L-nya 2. Ini tadi P pasti L-nya 1. Kalau L-nya 1 berarti M-nya, ini L-nya 1. Masih ingat M-nya pasti dari min 1, 0, plus 1. Atau harga M itu adalah dari min L, 0, dan plus L ya. Berarti tadi min 1, 0, plus 1. Oke, kita ambil yang misalnya C. C itu 4D. Ini menyatakan bilangan kuantum utama, berarti N-nya 4. D subkulit. Kalau dia D subkulitnya L-nya 2. Oke. M-nya tadi sudah dikatakan harga M itu dari min L, 0, plus L. Berarti L-nya 2, berarti M-nya min 2. Min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Oke. Bisa kamu nanti hanya ada tinggal 1 ya. Tinggal ini ya. Tinggal ini. Oke, kita lanjutkan ini. 4S. Berarti inilah N-nya 4. Kalau dia S, L-nya apa? L-nya 0. Kalau L-nya 0, pasti M-nya 0.
Gitulah cara menentukan bilangan kuantum dari orbital atau subkulit. Tetap kamu latihan karena ini nanti sebagai dasar untuk kita belajar konfigurasi elektron dan bilangan kuantum dan sistem periodik unsur-unsur. Tetap semangat dalam masa pandemi. Terima kasih.